Saya Aulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Nuriyah dengan nomor induk mahasiswa 19237700165. Saya merupakan mahasiswa PBG Percepatan Gelombang 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning berbantuan media Tapolin untuk meningkatkan hasil belajar yang berjudul serta didik. Adapun latar belakang yang menjadi alasan kenapa saya mengambil judul tersebut, menurut Wandini tahun 2019, belajar adalah upaya untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan berdasarkan pengalaman. Tujuan utama pembelajaran adalah agar siswa secara aktif dan sengaja tumbuh mencapai potensi penuh mereka sekaligus meningkatkan keterampilan mereka. Hasil akhir dari proses pembelajaran ini adalah perubahan perilaku psikomotorik, afektif, dan kognitif siswa. Ada beberapa faktor yang mendukung hasil belajar yang baik, meliputi kondisi fisik seperti kesehatan, psikologis seperti intelektual, minat, bakat, dan motivasi, serta faktor-faktor lainnya seperti kelelahan peserta didik, modul ajar, serta lingkungan sekolah. Menurut Hasibuan dan kawan-kawan, juga menekankan pentingnya modul ajar yang dirancang dengan baik, yaitu meliputi pendekatan, model pembelajaran yang dipakai, serta strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Oleh karena itu, pihak sekolah dan pendidik harus menyusun pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna serta mengintegrasikan teknologi guna menghadapi perkembangan peserta didik. Selain itu, ada juga metode berceramah, demonstrasi, dan lain-lain itu masih mendominasi di kelas-kelas saat ini, dan siswa yang mendapat kesempatan untuk berbicara atau mengajukan pertanyaan itu masih kurang. Sehingga, dari kurangnya inisiatif belajar juga merupakan penyebab umum rendahnya potensi akademik siswa. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran diri, minat, dan motivasi siswa, guru harus merancang kegiatan kelas yang sesuai dengan mengalihkan perhatian mereka ke model pembelajaran. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang membuat itu siswa terlibat aktif. Banyak sekali jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, salah satunya yaitu bisa menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, karena model ini menekankan pada kegiatan yang mendorong siswa itu terlibat aktif untuk mencari solusi atas masalah tertentu. Di sini guru berperan sebagai mediator dan fasilitator, membantu siswa saat mereka secara aktif membangun pengetahuan, berkolaborasi dalam kelompok, membuat hubungan, sehingga menimbulkan keingintahuan alami mereka, kemampuan berpikir analitis dan kritis, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil. Efektivitas proses pembelajaran juga bergantung pada penggunaan media pembelajaran. Siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran ketika guru memasukkan media ke dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, mempelajari operasi polinomial dan cabang matematika lainnya, salah satu alat yang bermanfaat adalah tapolin, yang juga dikenal sebagai tabel polinomial. Media tapolin merupakan instrumen untuk menampilkan dan menganalisis data fungsi polinomial. Media tapolin merupakan alat yang berguna untuk menghitung, menampilkan, dan menganalisis nilai fungsi polinomial secara efisien. Hasil belajar siswa diharapkan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan model dan media yang tepat. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning dengan berbantuan media tapolin untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang saya pakai. Ada yang pertama adalah mengenai waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan sejak 22 Juli sampai 9 Agustus 2024 di SMA Negeri 4 Tegal. Target atau subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 1 dengan mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Adapun prosedur dari metode penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pendekatan problem based learning bekerja untuk perkembangan matematika siswa sebelum menerapkan model PBL yang didukung oleh media tapolin pada materi operasi polinomial. Penelitian ini mengumpulkan data melalui prauji
peneliti menggunakan media tapolin untuk menerapkan model pembelajaran PBL. Pada materi yang sama, setelah memperoleh hasil pra-uji, eee, peneliti memberikan siswa tes pasca untuk melihat seberapa banyak yang telah mereka pelajari setelah. Selanjutnya adalah mengenai yang keempat adalah data instrumen dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan desain one group pretest post-test. Menurut Saputra tahun 2017, penelitian eksperimen dengan desain ini melibatkan pemberian perlakuan pada satu kelompok tanpa membandingkan dengan kelompok lain. Populasi dalam penelitian ini mencangkup lingkungan SMA Negeri 4 Tegal, khususnya peserta didik kelas 11. Sampel dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11-1 yang berjumlah 24 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes yang terdiri dari 3 soal uraian pada materi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian poli. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar peserta didik melalui penilaian hasil pretest dan posttest menggunakan 3 soal uraian pada materi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Adapun hasil rata-rata pretest dan posttest dalam pemilihan ini disajikan pada tabel berikut, yaitu tes uraian, pretest, dan posttest. Rata-rata dari pretest itu sendiri adalah 25,62 dan hasil postestnya adalah 61,87. Berdasarkan dari tabel tersebut menunjukkan hasil belajar yang lebih baik setelah penerapan model pembelajaran PBL sebagaimana dibuktikan oleh skor rata-rata pada pretest dan posttest. Sebelum menerapkan model pembelajaran PBL, siswa memperoleh skor rata-rata sebesar 25,62. Penggunaan model pembelajaran PBL menghasilkan skor post-test rata-rata sebesar 61,87. Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwasanya dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan berbantuan SPSS versi 22, adapun hasil disajikan pada tabel 3 berikut, di mana berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 3, baik pada data pretest maupun posttest berdistribusi normal karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,08 dan 0,07. Hasil uji Pirate Sample Test juga menunjukkan di mana uji Pirate Sample Test ini digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah peserta didik memperoleh pembelajaran dengan model PBL berbantuan media tapolin. Adapun hasilnya disajikan pada tabel 4 berikut. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai sigduatile sama dengan 0,00 atau kurang dari 0,05, maka HA dalam penelitian ini diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model problem-based learning berbantuan media tapolin terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Penggunaan model pembelajaran PBL dan berbantuan media alat peragat tapolin tabel polinomial memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Kesimpulan ini didasarkan hasil rata-rata nilai peserta didik menunjukkan peningkatan di mana nilai rata-rata kelas meningkat dari 25,62 menjadi 61,87 setelah penerapan model. Selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.